Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nurul Ifla Yasiswa Dilaili, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Prodi Manajemen semester 5 dari kelas B1. Di sini saya akan memaparkan mengenai mata kuliah kemuhammadiyahan. Pada mata kuliah kemuhammadiyahan di semester 5 ini terdapat beberapa bab. Salah satunya adalah MKCH atau Matan Keyakinan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Kenapa sih saya kok memaparkan hal ini ya? Hal ini saya lakukan untuk memenuhi tugas di mata kuliah ini. Ngomong-ngomong tentang kemuhammadiyahan, pasti kan tidak lepas dari MKCH itu sendiri, kan? Atau Matan Keyakinan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. MKCH merupakan rumusan yang dipandang mengandung kerangka metodologi pemikiran keislaman Muhammadiyah yang disebut dengan Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup atau MKCH. Muhammadiyah yang awalnya dirumuskan pada Muktamar ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta tempatnya. Dan ditetapkan dalam sidang Tanwir tahun 1967 di Kota Ponorogo. Rumusan ini lahir untuk membekali warga Muhammadiyah secara ideologis, khususnya dalam menghadapi lalu lintas alam pikiran yang makin terbuka saat itu, di masa itu ya. Karena sifatnya sebuah matan, maka ia hanya memuat rumusan-rumusan singkat saja, tetapi mencerminkan pendirian dalam menjalani hidup dan menunjuk kepada harapan yang dicapai dalam melaksanakan pegangan hidup. Jadi intinya mencerminkan pendirian lah untuk menjalani kehidupan manusia atau masyarakat Muhammadiyah itu sendiri gitu. Lalu untuk MKCH itu sendiri memiliki 5 pokok pikiran. Untuk pokok pikiran yang pertama itu mengandung pokok-pokok persoalan substansial, esensial, lalu ideologis tentang penegasan hakikat Muhammadiyah dan hakikat Islam menurut pandangan Muhammadiyah. Selanjutnya yang kedua, pokok pikiran yang kedua itu mengandung penegasan tentang hakikat agama Islam dan keyakinan Muhammadiyah atas agama Islam itu sendiri. Untuk pokok pikiran yang ketiga, membahas masalah sumber-sumber ajaran Islam. Jadi, sumber-sumber ajaran Islam itu apa aja sih? Itu dibahas di pokok pikiran yang ketiga. Untuk pokok pikiran yang keempat, membahas bidang ajaran Islam. Dalam ajaran Islam itu ada bidang apa sih yang dipelajari? Itu semuanya dibahas di pokok pikiran yang keempat. Dan pokok pikiran yang kelima, yang terakhir itu berkaitan dengan fungsi dan misi Muhammadiyah dalam melaksanakan kemasyarakatan dan kebangsaan. Selanjutnya ada bidang akhlak. Ini penjelasannya. Muhammadiyah memandang bahwa sumber akhlak Islam hanyalah Al-Quran dan As-Sunnah, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia gitu. Lalu meskipun Al-Quran dan As-Sunnah mengakui adanya sumber qalb atau basiroh, yakni hati nurani, namun tolak ukurnya tetap Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak ada selain Al-Quran dan As-Sunnah, gitu maksudnya. Lalu lanjut, ada 3 kelompok fundamental dalam MKCH ini. Untuk yang pertama, kelompok pertama mengandung pokok-pokok persoalan ideologis, mencakup pokok pikiran pertama dan kedua. Jadi kelompok pertama itu merupakan persatuan antara pokok pikiran pertama dan pokok pikiran yang kedua. Untuk kelompok yang kedua mengandung karakteristik
paham agama atau metodologi pemikiran keislaman menurut Muhammadiyah dan mencakup pokok pikiran ketiga dan keempat. Jadi kalau kelompok kedua ini persatuan antara kelompok ketiga dan keempat gitu. Untuk selanjutnya, kelompok yang ketiga mengandung visi dan misi kemasyarakatan dan kebangsaan Muhammadiyah. Jadi yang kelompok ketiga ini hanya pokok pikiran yang kelima tadi saja. Tidak ada campurannya. Untuk tokoh-tokoh yang berperan dalam perumusan kepribadian Muhammadiyah, yaitu yang pertama Kiai Haji Fakih Usman, yang kedua Kiai Haji Farid Ma'ruf, untuk yang ketiga Kiai Haji Jarnawi Hadikusumo, yang keempat Dr. Hamka, yang kelima Kiai Haji Muhammad Wardan Diponingrat, dan yang terakhir HM Jinar Tamimi. Selanjutnya, untuk kepribadian Muhammadiyah. Apa sih kepribadian Muhammadiyah itu sendiri? Nah, Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya ialah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar ya, yang ditujukan kepada dua bidang untuk perseorangan dan masyarakat. Dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar pada bidang pertama terbagi pada dua golongan. Untuk yang pertama kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan atau tajdid, yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni. Dan yang kedua kepada yang belum Islam bersifat seruan atau ajakan untuk memeluk agama Islam. Jadi kayak diajak gitu. Adapun dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar bidang kedua, yaitu kepada masyarakat, bersifat kebaikan dan bimbingan serta peringatan. Jadi untuk membimbing, untuk memperingatkan gitu kepada masyarakat tentang keislaman, seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu muqaddimah anggaran dasar. Yang pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Yang ketiga, memenuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan. Untuk yang kelima yaitu ittiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan yang keenam, melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Selanjutnya ada beberapa sifat dari Muhammadiyah itu sendiri. Apa sih sifatnya? Nah, yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Dan yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Dan yang terakhir, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Jadi harus sah gitu. Untuk yang keenam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedelapan, kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan atau mensyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Untuk yang ke-9 membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang terakhir, bersifat adil serta kolektif dalam ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Nah, itu tadi yang dapat saya jelaskan mengenai MKCH dalam bab mata kuliah AIK di semester 5 di Univ Muhammadiyah Sidoarjo. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.